Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan pada pagi hari ini di hari Selasa yang alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sampai saat ini kita masih merasakan bagaimana Allah itu memberikan nikmatnya yang luar biasa bagi kita. Dan yang kedua, selalu kita sampaikan salam kita, sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pagi ini harapan Yandayono semua semangat ya, semua bersemangat karena Allah sudah berikan banyak kenikmatan kepada kita harus selalu semangat. Hari ini kita bisa bangun, bisa menikmati indahnya alam semesta ini, kita harus selalu bersyukur pada Allah. Salah satu cara bersyukur pada Allah, kita semangat dalam menuntut ilmu. Oke, hari ini kita belajar lagi, setiap hari Selasa ya, belajar pendidikan agama Islam. Oke, anak-anak soleh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang iman ya. Masih ingat apa itu iman? Ayo lupa ya. Kemarin kan sudah kita pelajari. Iman artinya secara bahasa iman artinya adalah percaya. Kemudian iman secara syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, iman adalah kemarin apa? Meyakini di dalam hati, diucapkan dengan pintar, dengan lesan, kemudian dilakukan dengan anggota badan. Itu meyakini. Setelah kita yakin bahwa Allah itu ada, kita ucapkan bahwa Allah itu ada dan kita lakukan dengan perbuatan. Salah satunya kalau tadi ya yang Anda berikan ya tentang bersyukur. Bersyukur dengan kita melaksanakan perintah Allah, menjalankan sholat ya, sholat 5 waktu kita jalankan, berbuat soleh. Nah itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang iman kepada Allah, yaitu tentang Allah Maha Esa. Pasti kalian sudah dengar ya, di mana Allah Maha Esa ini juga ada di dalam Pancasila kita, sila yang pertama. Yang pertama mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa artinya? Esa itu artinya bahwa Allah itu hanya satu. Ya, Esa itu artinya satu. Allah itu satu. Tidak mungkin Allah itu dua atau mungkin tiga. Tidak mungkin. Tuhan hanya satu. Sebagaimana dalam syahadat juga disebutkan La ilaha illallah ya, yang kita sembah hanya satu, yaitu Allah. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas yang sudah kalian hafal ya, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu. Coba kalian bisa bayangkan ya, kalian bisa lihat lingkungan sekitar kalian ya, atau tadi pagi atau tadi malam ya, mungkin sedang terjadi hujan turun dari langit, itu pasti ada yang mengatur. Kemudian angin yang sepoi-sepoi ya, sejuk ya, pagi-pagi kena tiupan angin ya, itu pasti ada yang mengatur. Kemudian matahari terbit dari timur ya, dari terbit tenggelam di barat ya, itu semuanya pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Pasti satu orang, pasti hanya satu. Kalau yang mengatur alam semesta ini dua, pasti nanti akan terjadi kekacauan karena yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begini. Ya makanya Allah itu hanya satu. Jadi yang menentukan hanya Allah. Allah saja yang mengatur alam semesta. Kemudian kalau kalian ingat di badan kalian, di tubuh kalian punya kaki, punya mata, punya telinga, punya apa lagi? Hidung ya, semuanya yang menciptakan juga Allah
ya, bukti Allah Maha Pencipta dengan diciptakannya kalian dengan anggota badan yang lengkap. Itu juga bukti Allah itu Maha Esa, menciptakannya juga sendiri, ya, tidak dibantu dengan siapapun. Allah Maha Esa. Kemudian tumbuhan yang di sekitar kita lihat tanaman yang orang tuanya hobi punya tanaman, ya, itu yang menumbuhkan, yang membuat subur itu bukan orang tua kalian, bukan tukang kebun kalian, tapi itu atas izin Allah. Allah yang menghendaki semuanya. Yang punya hewan di sekitarnya juga, yang hewannya jadi punya anak, beranak pinak jadi banyak, itu semuanya karena siapa? Allah, ya. Itulah Allah yang maha hebat. Allah itu Esa. Allah sendiri bisa menciptakan semuanya. Begitu hebatnya Allah, ya. Nah, Allah ini sendiri dalam surat Al-Ikhlas, ya, dikatakan kul huwallahu ahad, bahwa Allah itu Esa. Allahus somad, Allah tempat kita bergantung, ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapapun yang bisa menandingi Allah. Allah tuh hebat, ya, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Siapa yang bisa menandingi Allah? Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi selain Allah? Nggak ada yang bisa. Siapa yang menciptakan binatang, tumbuhan, alam sekitarnya? Semuanya adalah ciptaan Allah. Nggak ada yang bisa. Allah itu Maha Esa, walaupun sendirian Allah bisa menciptakan semuanya. Allah sangat hebat, ya. Oke anak-anak, itu aja yang perlu kalian ingat, ya, bahwa Allah itu satu. Tidak boleh kita meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah, apalagi sampai kita menyembah Tuhan selain Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Ada mereka yang menyembahnya kuburan, ada yang menyembahnya matahari, padahal matahari ciptaan Allah. Ada yang menyembahnya bintang, ya, macam-macam. Ada yang parah lagi menyembahnya patung disembah, padahal patung itu juga ciptaan Allah yang kemudian dibuat oleh manusia dalam bentuk patung. Itu nggak boleh, karena Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah, ya. Itu saja yang dapat Yanda Yono sampaikan. Untuk tugasnya hari ini kalian buka di halaman 45 itu ada tugas tentang sebutkan nama-nama hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Cukup 5 saja boleh, ya. Kemudian salah satunya kalian ceritakan cara mereka hidup dan berkembang biaknya seperti apa, memberi makan seperti apa, ya, cara merawatnya. Yang untuk nomor 2-nya cukup 1 aja hewannya, ya. Oke, demikian yang Yandoyono sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah-salah atau ada yang mau ditanyakan nanti bisa japri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.